أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعاد نقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan kalimat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan berbagai kebaikan, berbagai kerahmatan dan berbagai kenikmatan. Oleh karenanya, atas semua kenikmatan dari Allah, marilah selalu kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Adapun secara fi'liyah, mari selalu kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, baik secara kualitas ibadah maupun secara intensitas ibadah dan kuantitas ibadah. Pada wasilah agama disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khaira pada anak-anakku semuanya yang telah semangat mengikuti pembelajaran secara PJJ. Saya saksikan, saya syukuri, saya doakan alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga pada pembelajaran ini Allah memberikan ilmu dalalah dan ilmu hikmah yang banyak dan barokah. Niatnya selalu diniati dengan niat karena Allah, selalu diniati dengan niat wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Tentunya pada kegiatan ini kita selalu berdoa dan selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga sesegera mungkin kita bisa melaksanakan pembelajaran secara PTM, sehingga di dalam pembelajaran akan lebih maksimal dan kita juga bisa bermuwajahah, bisa saling mengenal, bisa bertemu, dan insya Allah di dalam pembelajaran juga akan lebih baik dan lebih maksimal. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini kita sudah
menginjak ke bab yang ke-9, yaitu kita akan membahas tentang sholat Jumat. Jadi anak-anakku semuanya, sebagai pengantar dari saya, sholat Jumat juga dikatakan dalam beberapa ahli ilmu, sholat Jumat itu adalah, atau hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah pemiliknya hari, artinya hari yang sangat luar biasa. Dan bahkan selain hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, hari Jumat itu termasuk salah satu hari rayanya orang iman, karena pada hari Jumat itu Allah memberikan sebuah lipatan pahala pada orang-orang iman, pada orang-orang Islam. Diterangkan dalam beberapa hadis banyak sekali. Salah satunya di dalam hari Jumat itu Allah memberikan fadilah, salah satunya ketika seorang Islam, seorang mukmin mengerjakan mandi atau menyempurnakan wudhu di dalam riwayat hadis itu, kemudian mendengarkan khotbah sampai selesai, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di antara 2 hari Jumat. Itu sangat luar biasa. Bahkan juga diterangkan di dalam hadis bahwa orang mukmin yang di situ menyegarakan sholat Jumat dan datang lebih awal, maka oleh Allah diberi fadilah atau keutamaan sebagaimana orang yang berkorban onta. Itu sebuah fadilah di hari Jumat yang sangat luar biasa. Maka tentunya dalam pembahasan ini nanti ada beberapa hal penting. Saya harapkan anak-anakku semuanya bisa mencatat, menyiapkan buku catatan atau notulennya atau buku catatannya untuk ditulis hal-hal penting yang akan kita bahas. Amal soleh. Nanti di akhir semester nantinya akan saya minta buku catatannya, karena akan sebagai penilaian khusus dari saya, akan masuk penilaian khusus dari saya. Seperti itu. Untuk peta konsepnya, baik anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan beberapa materi yang akan kita bahas pada kali ini, saya menyiapkan salah satu video. Semoga dari video ini bisa memberi motivasi buat kita semuanya, buat bisa menjadi pelecut atau menjadi penyemangat bagi kita. Video ini saya beri judul renungkan, semangatlah belajar dan pantang menyerah, bahagiakan orang tuamu dengan kesuksesanmu. Ini video yang mungkin bisa menjadi bahan renungan atau bahan motivasi buat kita semuanya. Dan insya Allah nantinya di setiap pembelajaran saya ketika masih PJJ, insya Allah akan saya beri beberapa video-video seperti ini. Tujuan saya sebagai salah satu motivasi dalam hidup kita atau belajar, biar kita itu terus semangat. Karena kalau di dalam kita belajar, di dalam kita melakukan apapun tanpa ada motivasi, maka biasanya kurang begitu semangat. Maka salah satu usaha saya sebagai guru PAI, nanti ketika PJJ akan saya siapkan beberapa video motivasi sebagai penyemangat buat kita semuanya. Seperti itu. Ini videonya, silahkan diperhatikan. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆของถั่วงอกเราอ่ะ ไม่เป็นไร
ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ร้อง อีกรอบนึงเอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม จะลองดู ดรเนตรนภาแซ่หลี ได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรัฐจาก AIS. Ya, baik anak-anakku, itu sebagai gambaran, video dari gambaran dari saya. Semoga Allah memberikan manfaat. Sekilas dari video ini bisa menjadi sebuah gambaran atau motivasi buat kita bahwa sebuah karakter di mana orang yang memiliki sifat pantang menyerah, selalu berusaha, pada akhirnya nanti pasti akan memperoleh apa yang telah dia cita-citakan. Salah satunya itu tadi, salah satu anak kecil yang mana dari kecil selalu mengikuti semangat orang tuanya, selalu mengikuti nasihat-nasihat orang tuanya, selalu mencoba, akhirnya di endingnya, happy endingnya dia itu menjadi sebuah ilmuwan sains, dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Itu juga bisa menjadi sebuah karakter yang bisa kita contoh dalam hidup, sifat pantang menyerah. Dan tentunya kita sebagai seorang anak itu mempunyai sebuah cita-cita yang luhur, yaitu bisa membahagiakan kedua orang tua. Salah satu hal yang bisa membuat orang tua bahagia adalah kesuksesan kita. Maka silahkan ketika di masa belajar ini, semangatlah untuk belajar dan pantang menyerah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, selanjutnya kita bahas kembali tentang materi kita, yaitu tentang sholat Jumat. Apa sholat Jumat itu? Ya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat dilaksanakan setelah khutbah Jumat. Waktunya adalah waktu zuhur di hari Jumat. Adapun hukumnya sholat Jumat itu wajib atau di dalam istilah Islam namanya fardu ain, wajib bagi laki-laki, ya, wajib bagi laki-laki. Karena di dalam dalil itu diterangkan bahwa al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim, ya, ala kulli muslim ila arba'ah, gitu, abadum mamlukun awim ro'atun aw sabiyun aw marid. Kecuali
4 orang yang tidak wajib, yaitu siapa? Yaitu abdu mamlukun, yaitu hamba yang dimiliki atau budak. Kemudian awim ro'atun, perempuan, ausobiyun, anak kecil, dan yang terakhir adalah orang yang sakit yang memang di situ tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ayat surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah nomor surat 62 ayat 9 gitu, ayat 9 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amal soleh, sebelum saya lanjutkan video saya, ayat ini ditulis di bukunya masing-masing, di pause ya, silahkan di pause, dan ayatnya ditulis nanti akan dimaknai. Silahkan di pause. Ya, silahkan di pause. Tadi ayat ini nanti di pause, kemudian ditulis lafadz ayat ini. Nanti kita maknai ya, seperti itu. Oke, sudah ya. Jika sudah, kita maknai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, ketika dipanggil kalian, lissolati, pada solat, mi yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Wahai orang iman, ketika kalian dipanggil untuk solat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Fas'au maka balapanlah kalian, berlomba-lombalah kalian ila dzikrillah, pada ingat Allah, wadaru, dan meninggalkanlah kalian al-bai'a, pada jual beli. Dzalikum, adapun demikian itu, iku khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika ada kalian, iku tak maluna, mengetahui kalian. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, ketika ada adzan, ya, bahkan sebelum adzan mengetahui itu hari Jumat, maka fas'au, maka berlomba-lombalah atau bersegeralah ingat pada Allah. Wa darul bai'ah, dan kalian meninggalkanlah pada jual beli, atau bisa dibahasakan kalian meninggalkanlah kesibukan kalian atau di dalam ma'isyah kalian. Sebab dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu menyegerakan ingat pada Allah, menyegerakan untuk sholat Jumat, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dari ayat ini anak-anakku bisa menjadi sebuah suatu peringatan dari Allah kepada hambanya, bahwa di hari Jumat itu memang Allah memberikan sebuah kehormatan yang luar biasa, sebuah fadilah yang luar biasa pada hari Jumat. Bahkan di dalam hadis itu diterangkan, di hari Jumat itu malaikatnya Allah itu berdiri di depan pintu masjid ya. Mereka itu siap menulis siapa saja yang datang di hari Jumat, datang yang awal. Tapi nanti ketika khotib sudah salam, maka malaikat sudah menutup buku catatan amalnya. Nah, ini juga menjadi ayat dasar di dalam sholat Jumat. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang A, beragama Islam, kemudian balik atau dewasa. Sebab kalau anak-anak tidak diwajibkan balik itu batasnya biasanya umur 14 tahun, atau kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau sudah tumbuh rambut di beberapa titik tubuhnya itu ya. Kemudian berakal, atau karena orang gila itu tidak wajib
kemudian laki-laki, dan sedangkan perempuan itu tidak diwajibkan. Kemudian sehat, karena orang yang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Kemudian yang terakhir adalah menetap atau bermukim. Sebab orang yang sedang perjalanan atau musafir tidak wajib. Tapi jika orang musafir kok di situ juga bisa untuk melaksanakan sholat Jumat karena mencari fadilahnya hari Jumat, ya monggo, nggak apa-apa, silahkan gitu. Malah justru juga baik gitu jika memang bisa ya. Walaupun memang secara hukum musafir itu diberi kemurahan, tapi kok di situ bisa untuk mengerjakan sholat Jumat, ya maafi muskilah, tidak masalah, silahkan, dipersilahkan. Apalagi sekarang itu beratnya musafir itu tidak seperti zaman dahulu. Sekarang musafir itu naiknya mobil gitu ya, lewatnya jalan tol juga relatif lebih cepat. Apalagi sekarang juga masjid-masjid jamaah juga banyak. Jadi untuk ketika sekalian di waktu duhur itu sekalian mengerjakan sholat Jumat itu kadang ya tidak berat dan sangat insya Allah mudah seperti itu. Jadi bagi musafir jika memungkinkan bisa sholat Jumat, ya silahkan. Kecuali kalau di kereta itu ya, di kereta memang susah musafir ya, itu ada kemurahan, ya tidak masalah, tidak apa-apa, mengerjakan sholat duhur saja seperti itu. Kemudian sunah-sunah sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu seperti sebelum pergi ke masjid. Mandinya adalah mandi jenabat. Dahulu di materi sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mandi jenabat atau mandi junub. Insya Allah ada, jika belum tahu bisa dibuka kembali ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih ya, memakai pakaian yang bagus. Ojo kok di situ sholat hari Jumat, hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang penuh dengan fadilah keutamaan, malah pakainya kaos oblong gitu. Kaos yang di belakangnya ada gambar partainya atau gambarnya, itu malah kurang pas. Syukur-syukur bisa berwarna putih gitu. Kemudian memakai wangi-wangian. Kalau bisa ya laki-laki itu tidak hanya hari Jumat ketika sholat berjamaah bisa memakai wangi-wangian, karena juga di situ bisa menambah kekhusyuan di dalam ibadah sholat berjamaah. Karena kadang kalau ada temannya yang di situ baunya itu tidak sedap, sholat itu juga mengganggu kekhusyuan ya. Kemudian memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Ini juga salah satu sunnahnya, memotong kuku ya, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata seperti di ayat tadi, fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu menyegerakan atau siap-siap segera gitu. Kalau orang yang benar-benar memahami bagaimana keutamaan sholat Jumat yang luar biasa, itu benar-benar hari Jumat itu hari yang dia buat free, bagaimana dia itu bisa datang seawal mungkin ketika hari Jumat. Lah apalagi anak-anakku yang di situ di pondok, ketika di situ memungkinkan datang lebih awal, silahkan, bisa digunakan untuk zikir, baca Quran dan sebagainya. Diusahakan datang awal, apalagi rumahnya dekat masjid seperti itu. Kemudian bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid, atau mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat tasbih atau sholat sunnah-sunnah yang lain, silahkan ya. Kemudian membaca Al-Quran atau dzikir sebelum khutbah Jumat. Jadi sebelum khutbah Jumat itu seyogyanya diisi dengan amalan-amalan sunnah atau ibadah-ibadah dalam bentuk apapun, seperti membaca Quran, zikir, sholat sunnah, silahkan, bisa digunakan seperti itu. Tidak digunakan untuk ngobrol, karena kalau ngobrol nanti malah menjadi dosa, karena di situ mengganggu jamaah yang lain atau menjadi lahan hukumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun khutbah.
rukun khutbah atau di dalam isinya khutbah itu apa saja gitu. Rukun-rukunnya apa saja. Rukun-rukunnya apa saja? Yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah. Sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sholawat. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau dalam jamaah biasanya sudah tercover di dalam muqaddimah, itu insyaallah sudah ada pujian, kemudian sholawat dan juga syahadat. Kemudian rukun khutbah atau isinya khutbah yang keempat adalah berwasiat atau bernasihat. Kemudian yang kelima membaca Al-Quran pada salah satu dua khutbah ya. Salah satu ayat yang dibaca, salah satunya biasanya itu tadi surat Al-Jumu'ah tadi ya, ayat 9 itu juga bisa dibaca, atau ayat-ayat yang lain. Intinya di situ membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Kemudian yang keenam berdoa untuk umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, insyaallah di dalam buku khutbah di himpunan khutbah itu sudah sesuai dengan ini, dan nanti jika ada waktu bisa kita praktekkan ketika sudah di kelas seperti itu. Kemudian ini yang terakhir adalah halangan atau kemurahan tidak sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini merujuk pada dalil sebagaimana dalil yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit, maridun, orang yang sakit. Orang yang sakit itu diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur atau diganti dengan sholat zuhur. Sakit di sini benar-benar sakit yang dia itu tidak bisa ke masjid, benar-benar tidak bisa ke masjid. Kalau memang sakitnya sakit yang bisa ditolerin, bisa ditoleransi, karena sakit yang mungkin hanya sebatas sebatas batuk itu ya, yang bisa ke masjid ya silahkan bisa. Tapi kalau pandemi seperti ini memang kadang yang batuk itu menjadi ciri-ciri orang yang terkena COVID ya. Jadi biasanya tidak diperbolehkan ke masjid. Kayak mungkin cuma pilek gitu ya. Kalau mungkin memungkinkan untuk sholat Jumat ya silahkan bisa sholat Jumat di masjid. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hujan lebat di sini ya itu tadi berisi angin kencang dan bahkan mengakibatkan bencana, itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau hujan-hujan biasa, apalagi sekarang sudah didukung dengan mantol, apalagi punya mobil, ya enggak, kalau tidak sholat Jumat itu kayaknya ya kurang pas. Jadi hujan lebat ini adalah hujan yang begitu kencang yang mengakibatkan benar-benar kita itu tidak bisa datang ke masjid, maka boleh itu tidak mengerjakan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh ya, itu boleh diberi kemurahan tidak sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman, mungkin ada peperangan, ada gejolak. Nah itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat karena membahayakan dirinya, itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Mungkin itu anak-anakku poin-poin tentang halangan atau kemurahan tidak diwajibkannya mengerjakan sholat Jumat atau kemurahan tidak sholat Jumat. Yaitu sebagai penutup dari saya. Adapun di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hikmah dan bagaimana praktek sholat Jumat seperti itu. Amal soleh di dalam poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi ditulis, karena nanti juga akan masuk di beberapa
ulangan semester ya, masuk ulangan semester atau ulangan harian. Jadi amal soleh bisa ditulis sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk belajar. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir dari saya banyak kurang dan lebihnya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari saya, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tentunya dalam kondisi apapun di dalam menuntut ilmu itu adalah segalanya. Karena jika kita ingin menjadi orang yang bermanfaat di dunia, bahkan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, maka salah satu hal penting yang harus kita miliki adalah ilmu. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa di dalam mencari. نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما